Agus Nur Hidayat. Saya perwakilan dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Rofi Romji, Albertus Ferbian. Di sini saya akan mempresentasikan persepsi dan pengambilan keputusan individual. Pengertian persepsi. Persepsi adalah suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan. Namun, apa yang merupakan persepsi seorang dapat berbeda dari kenyataan yang objektif, karena perilaku orang didasarkan pada persepsi mereka akan realitas dan bukan pada realistis itu sendiri. Maka persepsi sangatlah penting pula dipelajari dalam perilaku organisasi. Persepsi menurut Robbins adalah suatu proses yang ditempuh oleh setiap individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka. Menurut Manahan, persepsi adalah gambaran seseorang tentang sesuatu objek yang menjadi fokus permasalahan yang sedang terjadi. Mengapa persepsi itu penting? Karena perilaku orang didasarkan pada persepsi mereka akan realitas dan bukan pada realitas itu sendiri. Maka persepsi sangat penting pula dipelajari dalam perilaku organisasi. Menurut Manahan, persepsi adalah gambaran seseorang tentang sesuatu objek yang menjadi fokus permasalahan yang sedang dihadapi. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Sejumlah faktor berperan dalam membentuk dan kadang memutar balik persepsi. Faktor-faktor ini dapat berada dalam pihak pelaku persepsi, dalam objek atau target yang dipersepsikan, atau dalam konteks situasi di mana persepsi itu dibuat. Yang pertama, faktor dalam pemersepsi: sikap, motif, kepentingan, pengalaman, pengharapan. Yang kedua, faktor dalam situasi, yaitu waktu, keadaan atau tempat kerja, keadaan sosial. Dan yang ketiga, faktor pada target, yaitu hal baru, gerakan, bunyi, ukuran, latar belakang, kedekatan. Hubungan antar persepsi dan pengambilan keputusan individual. Pengambilan keputusan individual baik di tingkat bawah maupun atas merupakan suatu bagian yang penting dari perilaku organisasi. Tetapi bagaimana individu dalam organisasi mengambil keputusan dan kualitas dari pilihan mereka sebagian besar dipengaruhi oleh persepsi mereka. Pengambilan keputusan terjadi sebagai suatu reaksi terhadap suatu masalah. Terdapat suatu penyimpangan antara suatu keadaan dewasa ini dan sesuatu keadaan yang diinginkan, yang menuntut pertimbangan arah tindakan alternatif. Misalnya, seorang manajer suatu divisi menilai penurunan penjualan sebesar 2% sangat tidak memuaskan, namun di divisi lain penurunan sebesar itu dianggap memuaskan oleh manajernya. Perlu diperhatikan bahwa setiap keputusan menuntut penafsiran dan evaluasi terhadap informasi. Karena itu, data yang diterima perlu disaring, diproses, dan ditafsirkan. Misalnya, data mana yang relevan dengan proses dan dengan pengambilan keputusan. Persepsi dari pengambilan keputusan akan ikut menentukan hal tersebut, yang akan mempunyai hubungan yang besar pada hasil akhirnya. Dalam kenyataannya, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seseorang tidak sistematis seperti proses yang dikemukakan sebelumnya. Keputusan individu dalam organisasi biasanya dilakukan untuk permasalahan-masalahan yang tidak kompleks. Dalam pengambilan suatu keputusan individu dipengaruhi oleh 4 faktor utama, yaitu nilai individu, kepribadian, kecenderungan dalam pengambilan resiko, dan kemungkinan ketidakcocokan. Persepsi merupakan fungsi penting bagi individu dalam membuat keputusan, karena persepsi menjadi landasan bagi individu untuk menyusun identifikasi, analisis, serta menyimpulkan suatu objek atau subjek yang dipersiapkan. Proses pengambilan keputusan rasional.
Pengambilan keputusan harus membuat pilihan semaksimal nilai yang konsisten dalam batas-batas tertentu. Ada 6 langkah dalam modal pengambilan keputusan yang rasional, yaitu menetapkan masalah, mengidentifikasi kriteria keputusan, mengalokasikan bobot pada kriteria, mengembangkan alternatif, mengevaluasi alternatif, dan memilih alternatif terbaik. Modal pengembalian keputusan yang rasional di atas mengandung sejumlah asumsi, yaitu kejelasan masalah. Pengambilan keputusan memiliki informasi lengkap sehubungan dengan situasi keputusan. Pilih-pilihan diketahui. Pengambilan keputusan dapat mengidentifikasi semua kriteria yang relevan dan dapat mendaftarkan semua alternatif yang dilihat. Pilihan yang jelas, yaitu kriteria dan alternatif dapat diperingkatkan sesuai pentingnya. Pilihan yang konstan, yaitu kriteria keputusan konstan dan beban yang ditugaskan pada mereka stabil sepanjang waktu. Tidak ada batas waktu dan biaya, yaitu sehingga informasi lengkap dapat diperoleh tentang kriteria dan alternatif. Pelunasan maksimum, alternatif yang dirasakan paling tinggi akan dipilih. Gaya pengambilan keputusan. Dari hasil riset mengidentifikasikan 4 pendekatan individual yang berbeda dalam pengambilan keputusan waktu. Yang pertama, analitis, yaitu memiliki toleransi jauh lebih besar terhadap ambiguitas, cermat maupun menyesuaikan diri dengan situasi baru. Yang kedua, direktif, memiliki toleransi rendah atas ambiguitas, mencari rasionalitas, efisien, logis, mengambil keputusan cepat, dan berorientasi jangka pendek. Yang ketiga, konseptual, yaitu berpandangan sangat luas, mempertimbangkan banyak alternatif, orientasi jangka panjang, dan sangat baik untuk menemukan solusi yang kreatif. Yang keempat, perilaku, yaitu bisa bekerja baik dengan yang lain, memperhatikan kinerja rekan kerja dan usul-usulan mereka, mengandalkan pertemuan untuk berkomunikasi, mencoba menghindari konflik, dan mengupayakan penerimaan. Etika pengambilan keputusan. Seorang pemimpin dalam mengambil keputusan dihadapkan pada dilema etika dan moral. Keputusan yang diambil pemimpin tentunya akan menghasilkan dampak bagi orang lain. Idealnya seorang pemimpin mempunyai integritas yang menjunjung tinggi nilai moral dan etika, sehingga keputusan yang diambilnya adalah mengacu tidak hanya pada kepentingan sendiri, melainkan juga kepentingan orang banyak, termasuk lingkungannya. Misalnya seperti kasus Enron, tentunya pengambilan keputusan dilakukan tanpa mengacu pada nilai etika dan moral. Oleh karena itu, hasilnya adalah kehancuran. Sekian dari kelompok kami.